Halo, perkenalkan kami dari kelompok F7 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan kami dari awal semester dari unit 1 hingga unit 7 untuk mata kuliah perancangan sistem terintegrasi 1. Next. Pembahasan pertama ini berikut adalah rekan tim saya, yaitu saya sendiri, Ratu Intan, dan juga Siva Terwega. Next. Pembahasan pertama dari unit 1 mengenai pengkajian potensi permintaan. Baik, untuk unit 1 ini produk yang akan kami buat adalah troli. Next. Nah, ini merupakan 10 jenis varian produk yang telah menjadi acuan kami untuk membuat produk. Next. Oke, kemudian ini ada 4 troli terpilih. Untuk troli pertama terdapat pada gambar, troli kedua, next. Selanjutnya ini troli ketiga dan keempat beserta dengan masing-masing keterangannya. Next. Selanjutnya untuk deskripsi pasar ini dibuat berdasarkan segmentasi pasar, yaitu faktor demografis, next, lalu faktor geografis, faktor psikografis, dan juga faktor perilaku. Next. Nah, kemudian untuk analisis kompetitor ini dibuat berdasarkan desain produk, harga produk, dan juga promosi produk. Next. Nah, ini merupakan kompetitor yang pertama. Jadi ada beberapa kompetitor. Next. Di sini telah kami buat rekapan dan rangkumannya berdasarkan keempat kompetitor terpilih. Next. Nah, selanjutnya ini ada metodologi kajian pasar. Di sini ini dibuat berdasarkan perangkat penelitian, yaitu kuesioner, lalu dengan teknik sampling yang telah ditentukan, judgment sampling, dan juga rekap data responden yang telah kami peroleh adalah 68 responden. Next. Nah, di sini berdasarkan produk yang dipilih itu dari kuesioner ada troli pertama. Jadi troli ini menjadi pilihan utama dari responden. Kemudian untuk kisaran harga yang terpilih adalah kisaran 1 juta sampai dengan 2 juta dengan pertimbangan produk itu yang utama adalah desain. Next. Nah, ini merupakan hasil analisis produk life cycle dengan grafik yang telah ada dan juga unique selling point dengan 3 aspek yang telah ditentukan, dan ini merupakan strategi kompetisi produk yang telah dibuat. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya unit 2 dan 3. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai unit 2 dan 3. Next. Untuk unit 2 adalah perancangan produk fase 1 atau gagasan dasar. Di sini digunakan 2 metode perancangan, yaitu metode kreatif dan metode rasional. Untuk metode kreatif sendiri menggunakan dasar metode brainstorming atau menggunakan metode diskusi untuk menentukan ide mana yang akan dapat digunakan. Berikut adalah ide yang dikemukakan oleh masing-masing anggota. Next. Dan selanjutnya untuk metode rasional terdapat 4 tahapan yang digunakan seperti demikian, yaitu klarifikasi tujuan, penetapan fungsional, penetapan spesifikasi, dan yang satu lagi adalah penetapan karakteristik. Next. Untuk klarifikasi tujuan yang dihasilkan adalah objective tree dengan 3 tujuan primary, secondary, dan tertiary. Next. Untuk bagian penetapan fungsional, outputnya adalah black box dan transparent box yang akan digunakan dengan input material plat yang dapat terbuat dari stainless steel bertenaga tenaga manusia, dan pada bagian transparent box berisikan teknis operasi penggunaan troli. Next. Selanjutnya adalah bagian penetapan fungsional. Ada fungsi tujuan dengan 3 tujuan utama, yaitu mudah digunakan, memberikan keamanan pada peralatan kantor, dan memberikan kepuasan mental pelanggan terhadap desain. Next. Pada bagian penetapan spesifikasi, kita sudah menetapkan spesifikasi dasar untuk 5 karakteristik, yaitu preferensi pengguna, estetika, keamanan, kenyamanan, dan juga ukuran. Selanjutnya untuk tahapan terakhir dari metode rasional, metode rasional dapat penetapan karakteristik yang digunakan untuk dengan hasil output adalah house of quality yang akan digunakan untuk membandingkan produk kita dengan produk kompetitor lain dan hubungan antar aspek serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer-nya. Next. Berikut adalah segmentasi dari house of quality yang digunakan. Ada bagian competitive analysis, target or limit value, dan lain-lainnya lagi. Next. Ya, berikut adalah inovasi produk yang kami ciptakan untuk produk ini, yaitu yang pertama kapasitas, keamanan, kenyamanan, dan juga harga. Next.
Berikut adalah gambar produk yang kami ciptakan atau yang kami rancang untuk produk troli. Next. Berikut adalah part-part yang digunakannya. Terdapat 2 buah pegangan, housing dan roda, 3 buah penampang, 1 buah cover, dan 1 buah rak. Next. Selanjutnya untuk para unit 3 adalah perancangan produk fase 2 atau pemilihan material dan alternatif rancangan produk. Next. Ya, pada tahapan ini proses pemilihan material digunakan tahapan pertama dimulai dengan flowchart langkah pemilihan material yang dimulai dengan menentukan fungsi desain berdasarkan material untuk 3 material base bawah, rak, dan material pegangan. Lalu disesuaikan dengan pada output akhirnya adalah menentukan material final dan mengembangkan data serta spesifikasi desain dan material. Next. Berikut adalah beberapa pemilihan material untuk beberapa komponen penampang rak dan pegangan dengan alternatif material sebagai berikut. Berikut adalah peta morfologi dengan 3 jenis material untuk 3 jenis komponen yang akan menghasilkan total 27 alternatif. Next. Berikut adalah evaluasi alternatif yang akan digunakan untuk menentukan bobot kriteria dengan total bobot 100. Pada posisi pertama adalah harga material penampang, di posisi kedua adalah ketebalan material dan umur produk, dan yang terakhir adalah ketinggian pembatas dan interval ketinggian penampang. Selanjutnya adalah skala penilaian 4 titik, di mana kami akan membuat skala untuk penilaian dari 4 aspek tersebut. Next. Selanjutnya adalah value engineering, di mana kami akan membandingkan cost untuk original cost dari produk yang terpilih dan juga redesign cost dari produk yang kami rancang. Dapat terlihat di situ total biaya untuk manufacturing cost saja adalah sekitar 762.000. Next. Berikut adalah bill of material yang terbagi menjadi 3 level yang akan mendeskripsikan komponen yang digunakan untuk merancang produk. Next. Berikut adalah spesifik produk dan komponen yang digunakan, komponen utama, pendukung, dan material pokok. Next. Berikut adalah spesifik produk dan komponen untuk primary part dan material file, lalu secondary part dan material file. Next. Selanjutnya adalah unit 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratu Intan. Baik, untuk unit 4 ini akan membahas mengenai perancangan produk berbasis antropometrik. Next. Nah, di sini untuk data antropometri yang digunakan adalah siku ke siku atau SKS, lalu TSB, siku berdiri, dan kemudian dilanjutkan dengan panjang telapak tangan atau PTT dengan tinggi tulang kering atau TTK. Nah, ini untuk penjelasannya sendiri ada pada slide. Next. Nah, ini merupakan uji kenormalan. Berdasarkan uji kenormalan yang dilakukan dengan menggunakan software Minitab, diketahui bahwa keseluruhan data yang digunakan telah teruji normal. Next. Oke, ini untuk uji keseragaman data. Ini tentunya sangat diperlukan untuk melakukan uji menggunakan data antropometri. Nah, di sini menentukannya adalah dengan menggunakan batas atas dan juga batas bawah dari masing-masing data yang telah ditentukan, dan juga setelah dilakukan uji keseragaman data dapat diketahui bahwa keempat data ini memiliki jumlah data yang seragam. Oke, untuk uji kecukupan data ini kami juga melakukan uji kecukupan data berdasarkan data-data yang telah ditentukan sebelumnya, dan di sini setelah kami lakukan perhitungannya, di sini dapat disimpulkan bahwa datanya cukup karena nilai NACC-nya kurang dari nilai N yang bernilai 63. Dan di sini merupakan tabel analisis produk. Di sini ada dimensi produk, lalu data antropometri terkait, persentil yang sesuai, ukuran, kebutuhan kelonggaran, dan juga ukuran kelonggaran serta ukuran final. Next, jadi tabel analisis tadi tentunya diperlukan untuk dapat menentukan ukuran akhir dari masing-masing komponen yang dibuat untuk produk troli, dan ini merupakan gambar produknya. Ini ada gambar dimetrik, lalu trimetrik, dan juga exploded. Nah, di sini dapat dilihat tadi masing-masing ukurannya berapa melalui gambar tekniknya. Jadi masing-masing komponen yang ada di produk ini dapat diketahui dari gambar teknik dan juga gambaran dari produk yang ada di SolidWorks. Next, untuk unit selanjutnya, Wega. Pemilihan dan perancangan proses manufaktur. Unit ini yang pertama adalah keputusan make or buy. Berikut adalah keputusan make or buy dari produk kami.
Kemudian selanjutnya adalah penentuan dan pemilihan proses manufaktur. Yang pertama adalah matriks identifikasi pemilihan proses manufaktur prefabrikasi, di mana ada penampang, terjadi dari pengerjaan urutan pemotongan, penghalusan, penghalusan dengan masing-masing kode fitur dan kode prima sesuai material dan keputusan menggunakan mesin yang digunakan. Selanjutnya adalah matriks identifikasi dan pemilihan proses manufaktur fabrikasi. Dapat lihat pada slide. Ini merupakan lanjutan dari fabrikasi. Kemudian yang terakhir adalah matriks identifikasi dan manufaktur assembly. Kemudian yang berikutnya adalah machine and tools, di mana di sini ada kategori, departemen, nama mesin, kemudian ada ukuran tools dan ukuran mesin, serta detail harga dan keterangan dari mesin-mesin yang digunakan. Dan adalah peta proses operasi dari produk kami, troli, yaitu adalah peta proses prefabrikasi, dapat dilihat. Kemudian ada peta proses fabrikasi. Selanjutnya adalah assembly chart, di mana di sini adalah penggabungan dari part-part yang sudah dibikin sebelumnya. Kemudian ada peta tangan kiri dan peta tangan kanan. Di sini terbagi menjadi beberapa departemen juga. Yang pertama ini adalah pengukuran dan pemotongan prefabrikasi. Kemudian ada PTKTK fabrikasi. Terdapat beberapa departemen, yaitu ada departemen pemotongan, pengukuran, penghalusan, pengelasan, pengeboran, inspeksi, dan assembly. Selanjutnya adalah peta pekerja dan mesin. Untuk peta pekerja dan mesin pada prefabrikasi adalah pemotongan dan penghalusan. Kemudian untuk fabrikasi ada pengukuran, penghalusan, pengelasan, dan drilling. Pada ini adalah PPM assembly. Selanjutnya adalah pembangkitan data produksi. Pada pembangkitan data produksi ini, data permintaan yang didapatkan adalah 1.712 unit per bulan, dengan kapasitas pabriknya adalah 6 unit per jam, di mana kapasitas ini mencukupi dari permintaan. Selanjutnya adalah routing sheet, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah routing sheet dalam departemen assembly. Kemudian ini ada fabrikasi berdasarkan data produksi. Kemudian ada prefabrikasi dan tabel kebutuhan bahan baku serta keterangan spesifikasi bahan baku yang digunakan. Kemudian untuk unit 6 adalah perancangan stasiun kerja. Dari unit ini menggunakan analisis ergonomi juga, di mana ada tinggi siku berdiri, lebar telapak tangan dari jari ibu, kemudian panjang rentang tangan dan panjang bahu genggaman tangan ke depan. Untuk data yang digunakan tadi dapat dikatakan normal menggunakan aplikasi. Kemudian uji keseragaman data menggunakan batas atas dan batas bawah, dan keempat data dapat dikatakan seragam. Kemudian untuk uji kecukupan data, keempat data juga dapat dikatakan data cukup, di mana n-aksen kurang dari jumlah datanya. Dan ini adalah hasil dari tabel analisis produk. Ini adalah gambar teknik dari hasil analisis produk tadi dengan ukuran yang sudah sesuai. Kemudian ini adalah analisis postur kerja, di mana ada beberapa departemen dan mesin yang digunakan. Selanjutnya adalah analisis rula dan perbaikannya. Pada analisis rula ini adalah menunjukkan dari postur tubuh yang digunakan pada saat melakukan fabrikasi. Selanjutnya ada workmat, di mana ini adalah untuk mengukur area kerja dari beberapa departemen. Contohnya ada departemen pemotongan dengan total area kerjanya seperti dapat dilihat. Kemudian ada departemen pada mesin drill, area kerja yang dibutuhkan. Kemudian ada mesin milling, ada mesin las, ada departemen assembly. Ya, unit terakhir adalah unit review atau proses pemanufakturan produk. Next. Tahapan pertama yang digunakan adalah tahapan machine and tools, yang digunakan untuk mendeskripsikan spesifikasi mesin yang digunakan. Terdapat 3 mesin yang digunakan untuk membuat part kritis yang ditentukan, yaitu pegangan depan,
Yaitu circular saw untuk proses pemotongan, dan juga ada mata circular saw dan Mister Roptol. Next. Mesin kedua adalah mesin gerinda tangan atau Magtech MT91A dengan terdapat beberapa mata gerinda, itu mata gerinda potong, mata gerinda penghalus sled atau penghalusan pertama, lalu mata gerinda penghalusan pertama setelah proses pengelasan, mata gerinda penghalusan kedua bersama batu asas langsol yang digunakan untuk menghaluskan permukaan seperti stainless pada umumnya. Lalu yang terakhir adalah mesin las yang digunakan, yaitu mesin Essen yang digunakan. Next. Selanjutnya spesimen yang digunakan adalah berdasarkan data produksi setelah proses processing selama 30 tahun. Kapasitas pabrik dinaikkan menjadi 6 unit per jam dan jumlah spesimen output per shift adalah 42 unit dan produk yang dibuat adalah pegangan depan dengan skala 1:2 sehingga pada panjang aslinya ada 87 dipangkas menjadi sekitar 30 dan dengan tinggi 7,5 cm dan diameter pipa dari 5,4 cm menjadi 2,7 cm. Next. Untuk evaluasi proses manufaktur terdapat tahapan sebagai proses berikut: penentuan desain produk hingga part kritis yang mungkin dibuat, lalu penentuan cara pembuatan pada PPO yang sudah disebutkan sebelumnya, menentukan subkontrak atau bengkel kerja yang dapat membuat proses manufaktur, proses pembuatan dan proses evaluasi. Next. Untuk proses evaluasi dari metode pembuatan sendiri yang kita rancang itu prosesnya menggunakan metode pembekokan, tetapi karena metode pembekokan itu mahal, jadi kami menggunakan mesin las atau sambungan power stack. Lalu untuk urutan proses pembuatan, kami merancang untuk proses pemotongan itu dilakukan serentak dan penghalusan dilakukan di akhir, tetapi kenyataannya pemotongan dan penghalusan dilakukan secara bergantian, yaitu potong halus, baru penghalasan dan penghalusan. Dan ukuran produk terdapat sedikit perbedaan karena untuk diameter pipa yang 5,4 cm jika diskalakan 1:2 itu menjadi 2,7, tetapi ukuran pipa yang tersedia itu adalah 1 inci atau 2,54. Berikut adalah evaluasi yang dapat kita analisa setelah melakukan proses manufaktur. Next. Berikut adalah rincian biaya untuk material dan pengerjaan dengan total 800.000 dengan total produk yang dibuat adalah 48 unit. Next. Ya, berikut adalah sebelumnya tadi. Berikut adalah operasi yang dirancang. Pada bagian kiri rencana operasi terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operasi, sementara pada aktualnya terdapat 9 operasi dengan postur kerja jongkok dan waktu operasi yang jauh lebih singkat. Tetapi lingkungan kerja yang bising karena di samping jalan, sirkulasi udara baik, tetapi pandangan mata terus-menerus tanpa pengaman karena pada proses pengelasan dan pemotongan tidak menggunakan kacamata, dan temperatur panas karena tidak menggunakan sarung tangan sehingga cukup berbahaya. Next. Sebelum kita memulai ke proses video, rekan saya akan menjelaskan mengenai produk yang sudah dirancang. Silakan Ratu Intan. Baik, ini merupakan produk yang telah jadi. Ini merupakan salah satu sampelnya. Jadi produk yang kami buat adalah sebanyak 42 spesimen. Jadi yang pertama dilakukan nanti akan dijelaskan setelah ini di video. Nah, ini merupakan gabungan dari las. Dapat dilihat di sini. Jadi hasil dari las ini cukup halus. Kenapa? Karena pada prosesnya las ini pada proses penghalusan dilakukan selama kurang lebih 2 atau 3 kali proses, dan juga untuk penghalusan yang terakhir itu ada proses semacam amplas dengan menggunakan batu yang khusus. Langsol. Ya, batu langsol. Nah, batu itu berguna sebagai amplasnya. Menghaluskan permukaan stainless agar seperti semula lagi, dan akan dilanjutkan dengan proses manufaktur yang dilakukan. Terima kasih Intan. Oke, mungkin ini yang pertama merupakan pemotongan untuk yang bagian panjang ini, lalu dihaluskan juga. Nah, setelah itu dibuat bagian untuk pengelasannya nanti, jadi untuk disatukan dengan bagian yang ini. Nah, setelah itu dihaluskan lagi supaya permukaannya rata. Nah, ini adalah proses sebelum pengelasan. Jadi ditata terlebih dahulu supaya tempatnya tepat, jadi tidak melenceng.
Kemudian ini adalah proses pengelasannya. Nah, ini adalah penghalusan yang pertama ya. Jadi di sini adalah menghilangkan bekas-bekas las supaya permukaannya tidak kasar. Dengan menggunakan mesin yang sama, gerinda. Hanya saja untuk penghalusan ini memerlukan beberapa tools, yaitu mata gerinda yang berbeda. Dan di sini masih menggunakan mata gerinda pertama untuk proses penghalusan pertama untuk beberapa saat, mungkin dapat dipercepat lagi, pegang. Ya, ini adalah mata penghalusan pertama untuk menghilangkan residu-residu dari kawat las, ya seperti yang dilihat oleh Intan. Selanjutnya untuk proses penghalusan kedua akan menggunakan mata gerinda yang kedua, yaitu mata gerinda yang putih. Dapat maju lagi mungkin, Vega? Agak jauh. Karena untuk proses penghalusan pertama ini memang agak lama, karena untuk membuang sisa residu kawat las ya. Maju lagi mungkin, terus. Ya. Dan fungsi dari batu langsol ini adalah dapat dilihat untuk mempertajam dari penghalusan dan mata gerinda tersebut agar dapat menghaluskan dari permukaan stainless steel seperti sebelum dilas atau seperti masih mulus. Dapat dilihat seperti produknya pada rekan saya Ratu Intan. Nah, benar. Dan ini menurut keterangan dari yang membuat, jadi dari operator, jadi ini juga dapat mengembalikan warna kembali seperti semula, warna stainless steel seperti itu. Ya, tetapi dapat dilihat di situ masih terdapat sedikit warna gosong, mungkin dikarenakan situasi kerja yang tidak baik, dan juga dapat kita lihat di sini operator yang bekerja adalah Bapak Andeng dengan umur usia 45 tahun dengan situasi kerja yang seperti sudah disebutkan sebelumnya pada tabel matriks 72. Yang mengakibatkan bisa dilihat Intan pada sudutnya masih terdapat sedikit celah dengan menandakan bahwa proses pengelasan tidak tertutup rapat dan masih menyisakan celah. Berarti di sini terdapat sedikit evaluasi pada kemampuan dari operator itu sendiri. Next, Vega. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan untuk proses perancangan produk selama 1 semester ini. Puji salam dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya kami bisa terus bersama dan menyelesaikan proses perancangan produk ini dari unit 1 hingga 7 berakhir dengan produk yang sudah tercipta, dan juga ucapan terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada segenap rekan tim asisten dosen dan terutama pada dosen pengampu mata kuliah kami Bapak Joseph Hernawanudu atas pelajaran dan bimbingannya selama 1 semester ini. Jika di dalam proses presentasi ini terdapat kesalahan pengucapan kata atau istilah, kami dari segenap rekan kelompok F7 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas pengajaran dan waktu yang telah diberikannya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.